qala alaihi salatu wassalam sirarukum wasatukum rakatan min mutaakhilin khairun min sab'ina rakatan min ghairi mutaakhilin. Sejelek-jelek kalian itu adalah orang yang bujang di antara kalian. Itu paling jelek lah. Jadi jangan orang bujang hanya titanya kita secara hukum adalah sejelek-jelek kalian uzza hukum adalah orang yang bujang di antara kalian. Hanya orang bujang saja. Untungnya apa dirinya? Mandi tahu, jelek gitu kan? Rakatan min mutaakhilin, ini 2 rakaat daripada orang yang berkeluarga, lebih baik daripada 70 rakaat dari orang yang tidak berkeluarga. Artinya 2 rakaat orang yang berbini itu kan lebih baik daripada 70 rakaat orang yang pada berbini. Ai muttaqidin nahlan, adalah 2 rakaat dari orang yang menjadikan akan keluarga, maksudnya zaujatan, orang yang punya istri, lebih baik daripada 70 rakaat orang yang tidak punya istri. Rawahu Ibnu Adi, hadis riwayat Ibnu Adi. Ibnu Adi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi buat radhiyallahu anhu adalah radhiyallahu anhu bila kita menyebutkan sahabat dari sunat buat radhiyallahu anhu rahimahumullah adalah wa hadzal haditsu yatamilu an al-murad fi at-targhib fi tajawuzi lil haqiqah pada afadul azizi. Bermula hadis ini ada kemungkinan yang dimaksud dengan hadis ini adalah targhib kita jauhi, yaitu apa? Menganjurkan agar supaya kawin inilah. Jadi ada kemungkinan hadis ini hanya sekadar targhib, anjuran agar supaya kawin, bukan hakikat ini hadis lah. Menurut hakikatnya ini hadis, orang yang bujang itu jelek banget. Ini apa hakikatnya hadis? Orang yang bujang itu jelek banget. Nah, tapi kalau menurut jahil hadis, ya itu jahil hadis lah. Jahil hadis itu bunyinya macam itu. Cuma ada kemungkinan yang dimaksud adalah anjuran agar supaya kawin, bukan hakikat daripada ini hadis. Apa menurut hakikatnya yang paling jelek itu orang bujangan lah. Kaza padahul ajizi, seperti inilah memberi faedah Imam Al-Ajizi. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'at amta jaujataka bahwa laka sadaqatun. Ujar Nabi, bermula sesuatu yang engkau berikan makanan akan istri engkau. Bermula sesuatu yang engkau berikan makanan terhadap istri engkau. Sudah bentuk bahwa maka itu laka bagi engkau nilainya adalah sedekah. Jadi bahwa maka itu sedekatun adalah nilainya sedekah laka bagi engkau. Nah inilah inna waha, jikalau ia meniatkan akan sedekah bil kulli, pada setiap kali memberi inilah. Kama qayyadahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mengkaitkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih bi qaulihi yahtasibuha, dia mengharapkan inilah akan yang memberikan kepada istri itu sedekah. Inilah
Jadi apapun yang diberikan kepada istri itu lah, apa saja yang diberikan lawan istri itu nilainya sedekah, adalah dapat pahala. Nah, ada yang memadahkan harus berniat, inilah menjulung itu berniat ingin nawaha jalalah. Nah, ada juga kalau menurut zahir hadis ini kada usah berniatan, inilah intinya apapun yang diberikan kepada istri itu nilainya sedekah, berniat kada berniat, cuma syar'i memadahkan jikalau ia meniatkan. Nah, ini setiap yang diberikan kepada istri itu. Rawahu Ahmad wa Tabrani an Al-Muqdam bin Ma'di Kariba bi isnadin sahih. Wa fi riwayatin, menurut satu riwayat yang lain, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah Ta'ala. Satu dinarnya 4 gram. Emas ya. 20 dinar 20 fiskal 48 gram. Berarti berapa? Satu dinarnya tapi tadi 4 deh. Tadi 4,1. Satu dinar yang engkau nafkahkan, satu dinar tadi di jalan Allah Ta'ala, maksudnya fi mu'anil gazwi, untuk perungkusan peperangan, atau sabilil khair, atau satu dinar engkau nafkahkan. Jadi sabilillah ini maknanya banyaklah di jalan Allah. Jalan Allah itu bisa artinya peperangan, untuk perungkusan peperangan, atau di jalan Allah itu sabilil khair. Adalah. Jadi sabilillah itu umum itu bisa artinya peperangan, bisa artinya itu jalan kebaikan. Jalan kebaikan itu jalan Allah, sabilillah. Jangan. Nah, jadi satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah Ta'ala. Nah, jalan Allah Ta'ala itu bisa artinya itu perungkusan peperangan, bisa juga artinya itu jalan-jalan kebaikan. Sabilillah adalah satu adalah. Kemudian wadinarun, satu dinar anfaqtahu fi raqabatin, yang engkau nafkahkan satu dinar itu fi raqabatin ay fi iqtaqiha, untuk memerdekakan budak. Satu dinar dinafkahkan untuk memerdekakan budak. Yang kedua, tadi satu dinar dinafkahkan di jalan Allah. Yang kedua, satu dinar dinafkahkan untuk dibelanjakan untuk memerdekakan budak. Yang ketiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, satu dinar engkau sedekahkan satu dinar itu kepada miskin. Tiga, yang keempat, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, satu dinar yang engkau belanjakan satu dinar itu engkau nafkahkan untuk keluargamu. 4. Nah, untuk keluarga ini ngapa? Nafkatan wajibatan, baik nafkah wajib au mandubatan, atau untuk keluarga ini nafkah sunat. Nah, ini yang paling besar di antara itu mana? Ini nafkah di jalan Allah, satu dinar di jalan Allah. Satu dinar memerdekakan budak, satu dinar ke miskin, satu dinar untuk keluarga. Ini yang paling benar mana? A'jamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlika. Maka yang paling besar satu dinar tadi menjihad pahalanya, jadi itu kepada dinar lah. A'zamuha, yang paling besar satu dinar itu ajran menjihad pahalanya alladzi anfaqtahu, yang engkau nafkahkan untuk belanja keluarga engkau. Itu yang paling benar pahalanya. Nah, inilah. Dan kalau juga ada kawinnya. Setiap kali memberi pahala terus gitu. Kalah. Ini 1000
Karena 1000 untuk di jalan Allah, 1000 untuk dari miskin, 1000 untuk memberikan budak, dan malah dapat 1000 memberikan kepada keluarga. Jadi a'zamuha ajran sama ini lah nilainya. Tapi pahalanya beda. Jadi a'zamuha ajran yang paling besar 1 dinar tadi menjadi pahalanya yaitu sesuatu yang engkau belanjakan, engkau berikan kepada anak istrimu. Kenapa? Lima bihi, karena di dalamnya terdapat min silaturahim, menyambung kekeluargaan. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim an Nabi Hurairah. Qala al-Qadi Baidawi, nah ini raknya lah. Qadi Baidawi memadahkan ilmu nahwunya, ujar sidin dinarun itu mubtada. Empat tahu, kalimat 4 tahu itu sifatun, 1 dinar yang bermula 1 dinar yang engkau nafkahkan. Wa jumlatu a'zamuha ajran, dan jumlah a'zamuha ajran allati anfaqtahu ala ahlika khabarun, itulah yang menjadi kabarnya. Nah itu ilmu nahwunya adalah. Nah, kemudian al-babus sadis wal isrun, bab yang ke 26 fitasdidi ala zina, tentang ancaman orang berzina. Inilah pas saja sebenarnya ya lah, dulu ya lah disuruh begini ya lah supaya jangan berzina. Nah begini juga, begini yang berzina juga. Nah ada ancamannya lah. Al-babus sadis wal isrun, bab yang ke-26 ini fitasdid, ancaman tentang berzina. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ujar Allah Ta'ala, janganlah kalian mendekati zina. Pacaran ya, pacaran itu mendekati zina adalah artinya zina dilarang ada, mendekati aja dilarang, atau apalagi zinanya begini. Zina kan dilarang ya, yang dilarang apa? Mendekati ini pacaran aja. Gitu kan lah, kalau di warung maaf itu. Zina ada dilarang ya. Mengadeng itu latak kamu juga pakai bujur-bujur. Jangan kamu mendekati, berarti mendekati aja kan dilarang. Nah, intinya berarti zinanya boleh. Nah, artinya dekatnya aja orang pahamannya mendekati aja dilarang, apalagi berzina begini aja itu lah. Artinya ada paham, atau paling kesungsang kan yang oleh. La taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Nah, ini artinya zinanya itu dilarang, mendekati aja dilarang, itu apalagi zinanya. Jadi ini adanya apa? Zinanya boleh ya, yang dilarang jahilnya. Jadi paham ya? Nah, pada betul dia bisa menghias gitu lah. Arti kan? Nah, janganlah kalian mendekati akan zina. Kenapa? Innahu, sesungguhnya zina ini karena adalah fahisatan, itu perbuatan yang keji. Dan sesungguhnya zina itu sa'a sabilan, adalah sejelik-jelik yaitu perjalanan. Jalanan yang paling jelik itu perjalanan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zina yurisul faqra. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, zina itu mewarisi fakir. Nah, ini masih bangsa mana? Karena berzina, nah yang adalah maksudnya yakin lo berkata rezeki itu mengurangi keberkahan rezeki. Ada keberkahan rezekinya. Sanu itu aja, ada banyak merawat gitu, tapi suki aja ya. Nah maksudnya itu yakin lo berkata rezeki mengurangi, menyedikiti rezekinya, ada keberkahan. Rawahul Qaddabi wal Baihaqi an Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian waqala alaihi salatu wasallam zinal ainain, yaitu an-nadhar. Nah ini disigatil musanna lah, ainaini itu sigat isim tasniah. Ainun, ainaini. Nah zinal ainaini bermula zinanya 2 mata. Nah jadi 2 mata ini bisa berzina juga lah. Nah zinanya 2 mata ini adalah an-nazar, ialah memandang, an-nazaru memandang ila ma la yahillu,
kepada sesuatu yang tidak halal. Sesuatu tadi salah lah. Zinal ainaini inilah bermula zinanya dua mata. Jadi dua mata ini bisa berzina ialah memandang, pandangan. Ini zinanya dua mata ialah pandangan. Maksudnya an-nazar ila ma la yahilu yajiru ila zina. Ini Imam Nawawi kayak inilah mentafsirkan lah. Jadi Imam Nawawi mentafsirkan hadis zinanya dua mata itu ialah memandang. Maksudnya memandang kepada sesuatu yang tidak dihalalkan itu bisa membawa kepada zina. Nah, itulah. Pahamlah. Kalau kita memaham hadis, zahir hadis bermula zinanya dua mata ialah pandangan mata. Pandangan mata itulah zinanya mata. Nah, Imam Nawawi mentafsirkan bermula memandang sesuatu yang tidak halal, sesuatu tadi bisa membawa kepada zina dari mata turun ke hati. Nah, itu ya. Coba jangan nolak. Rawahu Ibnu Sa'id. Jadi harus kita jangan memaham zahir hadis itu lah. Kita salah. Harus kita memaham zahir hadis. Jadi lihat kayak apa ulama itu mentafsirkan itulah. Jadi ikuti tafsirnya. Jadi tafsirnya itu memandang kepada sesuatu yang tidak halal itu bisa membawa kepada zina. Itulah yang maksud dua mata itu. Zinanya dua mata itu memandang. Jadi maksudnya macamnya itulah. Rawahu Ibnu Sa'id wa Tabrani wa Abu Nu'aim an Alqamah bin Huwairis radhiyallahu anhu. Wa qala alaihi salatu wasallam an-nazar ila nisa'il ajnabiyyah min al-kabair. Nah, Nabi SAW bersabda memandang kepada perempuan-perempuan orang halal. Perempuan-perempuan ajnabi yang bukan semahram. Nah, ini ngapajar min al-kabair maksud apa? Daripada dosa besar. Jadi memandang itu dosa besar. Ini jahil hadis lah. Jangan dipaham jahil hadis inilah. Namun jika baca ramah jadi di sini ini siapa kurang bisa besar. Nah, inilah. Jadi an-nazar ini memandang ila nisa'il ajnabiyat kepada perempuan-perempuan yang bukan muhrim itu adalah dosa besar. Maksudnya apa? Allati yahillu lirrajul. Lirrajuli an-nadhiri itu kan bacanya apa? Namanya apa? Kayaknya an-nadhar ila nisa'i ay ilal lati yahillu lirrajul an-nadhiri nikahuna itu kan. Itulah bacanya. Bermula memandang kepada perempuan-perempuan yang halal bagi laki-laki yang memandang boleh menikahinya. Nah, itulah. Jadi bermula memandang kepada perempuan-perempuan yang halal bagi laki-laki yang memandang boleh menikahi perempuan tersebut. Nah, itulah. Nah, itu maka hukumnya minal kabair adalah dosa besar. Nah, ini kaitnya apa? Ija wujidatis sahwatu, ketika didapat syahwat. Nah, dosa besar tadi kaitnya ketika didapat syahwat, wakifal fitnatu, dan ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah. Dosa besar itulah. Fitnah itu apa? Aimailul qalbi ilaihina, ialah apa? Cenderungnya hati ilaihina kepada perempuan ajnabi tadi. Wa illa jikalau tidak pamuqaddimatul zina, maka bermula pendahuluan zina. Ini mukaddimahnya memandang itu mukaddimah zina adalah pepandiran laisat kabair, itu bukan dosa besar. Kama fil jawajir, sebagaimana di dalam kitab jawajir. Nah, dosa besar tadi apabila timbul syahwat, apabila dikhawatirkan menjadi fitnah. Nah, itulah. Jadi pandangan itu bisa menjadi dosa besar. Wa qala alaihi salatu wasallam jinnaini al-masyu. Nah, Nabi bersabda, jinanya dua kaki itu ialah ketika kaki berjalan kepada tempat-tempat maksiat. Nah, wazinal yadain, dan jinanya dua tangan itu al-batsu ialah memegang. Wazinal ainain, dan jinanya dua mata
memandang ila malayahilo kepada sesuatu yang ada halal. Artinya jinanya dua tangan ialah memegang sesuatu yang ada dihalalkan, jinanya mata ialah memandang sesuatu yang tidak dihalalkan. Wa qala alaihi salatu wasalam, apa sih ya menggending beginian? Nah, berarti tangannya apa? Berzina ada. Mengapa memegang sesuatu yang ada halal? Nah, wa qala alaihi salatu wasalam, zaniyatun wahidatun tubitu amal sabina sanah. Zaniyatun bi fathi zai wa sukunin nun wa hiya lil marrati, itu masdar marrah. Zana yazni, zaniyah. Zana yazni zina, masdarnya pada takrar zina kan? Zana yazni zina, tapi masdar marrahnya aja zaniyatan. Masdar marrah. Daraba yadribu darban madraban. Ila saya jadi lulusan majlisan. Sekali duduk. Daraba yadribu darban madraban, sekali pukul. Nah, inilah zaniyatun wahidatun, satu kali berzina itu bisa menghapus amal sabina sana, amal seseorang 70 tahun. Nah, inilah satu kali berzina aja. Warawa Ibnu Hibban bisahihi, hadis meriwayatkan Ibnu Hibban di dalam sahihnya bahwa Nabi bersabda, ta'abbada abidun min bani Israel fa'abidallah bi sawma'atihi sitina aman fa'amtaratil ardu fa'darrat fa'asraqar rahibu min sawma'atihi faqala law nazaltu fa zakartullah fajadtu khairan wa nazala wa ma'hu raqibun aw raqibani fa bainama huwa fil ardi laqiyatu imra'atun falam yazal yukallimuha wa tukallimuhu hatta ghashiyaha summa ummi alaihi fa nazala al-ghadir liyastahimma fa ja'ala sa'ilun fa umma ilahi ay ya'khudar raqibain summa mata fa wudinat ibadatu sitina sana betil kaljannya para jahati zannya biasa nanti summa mudi ar-raqib aw ar-raqibani ma'a sanatihi para jahat hasanatu wa kubiralahu kaja fil jawajib. Nah, inilah ada kisah inilah telah beribadat ulang ahli ibadat. Jadi ada seseorang ahli ibadat, ada seseorang ahli ibadat dari kalangan Bani Israel. Ahli ibadat inilah, maka dia menyembah Allah Ta'ala di dalam gereja. Benteng, mana dulu Bani Israel. Nah, ini berapa? 60 tahun dia beribadat di dalam. Kemudian turunlah hujan di bumi, maka bumi pun menjadi subur, makmur. Kemudian berangkatlah si rahib, ahli ibadat tadi dari gerejanya. Faqala, dan berkata, seandainya aku turun ngejarinya lah, dan aku mengingat Allah Ta'ala, maka aku akan bertambah-tambah kebaikan. Nang selama ini sudah 60 tahun beribadat di dalam apa? Gereja aja inilah. Ada pengeluaran ini, kecuali ada pengeluaran penting inilah. Nah, sehingga seandainya aku turun dan aku berzikir kepada Allah, maka kebaikanku lebih banyak lagi inilah. Maka ia pun keluar dari gereja tadi, besertanya ada satu roti atau dua bungkus roti inilah, bawa sebuting roti atau dua bungkus roti inilah. Maka ketika si ahli ibadat itu tadi berjalan di atas bumi, menjumpailah akan dia seorang perempuan. Maka senantiasalah si ahli ibadat tadi berbicara dengan perempuan, dan si perempuan itu pun tak henti-hentinya berbicara lawan si ahli ibadat. Nah, sehingga
menggauli si ahli ibadat tadi lawan si perempuan itu, terjadilah perzinahan. Gesia itu maknanya jamaah adalah sehingga dia menggauli menjinahi akan si perempuan itu tadi lah. Nah ini pemulanya apa ya, pandir-pandir aja ya. Ya, akhirnya terjadi perzinahan. Padahal ahli ibadat 60 tahun sudah adalah sekali keluar tamu ke dunia. Tuhan sudah 60 tahun ya. Nah itu berzina itu semua bumi alaihi kemudian pingsan. Ada sadar lagi. Nah kemudian apa? Setelah sadar adalah dia turun ke sumur, liyastahimma untuk mandi. Maka datanglah oleh orang yang meminta, maka ia pun mengisyarat kepada orang yang meminta itu agar ia mengambil 2 butir roti. Nah inilah, nah itu semua mata kayak itu ya. Nah inilah, nah ini apa yang terjadi? Inilah lalu fauzinat ibadatu sittin, maka ditimbanglah ibadah 60 tahunnya tadi. 60 tahun ini ya, ditimbang dibandingkan dengan 1 kali berzina. Apa yang terjadi? Para jahat az-zinyatu, maka mengunggulilah 1 kali berzina itu atas kebaikannya. Allah ini semua kebaikan 60 tahun dapat 1 kali berzina. Nah makanya dia Nabi tadi ngapa 1 kali berzina itu menghapus amal 70 tahun. Nah itulah, jadi maka ditimbanglah ibadat 60 tahunnya tadi dengan 1 kali berzina, maka mengalahkanlah 1 kali berzina itu akan kebaikan yang dikerja selama 60 tahun. Nah kemudian apa? Diletakkan 1 butir roti atau 2 butir roti beserta kebaikan yang tersisa. Nah inilah yang dikalahkan oleh 1 kali berzina, maka mengunggulilah oleh kebaikannya. Misalnya dia dekit 2 butir roti tadi. Nah ini ngapa? Mengunggulilah oleh kebaikannya ketimbang kesalahannya berangan. Nantilah. Nah bagus piralahu, maka dia pun diampuni. Nah ini membuktikanlah bahwa hadis Nabi kita itu maka 1 kali berzina itu mengalahkan ibadat ngapa 60 tahun. Inilah. Waqala alaihi salatu wasallam ma min jambin ba'da syirki azam indallahi ta'ala min nutfatin wadaha rajulun fi rahimin la yahillu lahu. Nah ujar Nabi kita, tidak ada dosa sesudah kafir yang lebih besar di sisi Allah Ta'ala daripada air mani yang yang meletakkan air mani tersebut oleh laki-laki di dalam rahim yang tidak halal rahim tadi baginya. Berzina bahasa kita lah. Nah ini dosa yang paling besar adalah, jadi tidak ada dosa sesudah kafir yang lebih besar di sisi Allah Ta'ala ini daripada air mani yang diletakkan oleh seorang laki-laki di dalam rahim seorang perempuan yang ada halal rahim tadi lahu bagi laki-laki tersebut. Rawahu Ibnu Abi Dunya Anil Hasim bin Malik At-Ta'i waqad habis adalah. Nah kemudian makadiyatu hadal hadis, dan bermula pemahaman ini hadis bahwasanya zina lebih besar, bahwasanya zina adalah sebesar dosa besar sesudah kekafiran. Nah itu Allah pahamannya. Jadi wakadiyatu hadal hadis, bermula pemahaman ini hadis bahwasanya zina itu adalah sebesar-besar dosa besar kedudukannya sesudah kafir. Nah lalu yang musannif lakin fi hadis sahah, akan tetapi ada beberapa hadis yang sahih minhaja lebih sahih daripada hadis ini, anna akbaraha, bahwasanya dosa yang paling besar sesudah apa? Sesudah kafir adalah membunuh. Nah, ini adalah kalau menurut hadis di sini dosa yang paling besar sesudah kafir adalah berzina.
Nah, inilah. Tapi di hadis-hadis lain, dosa yang paling besar sesudah kafir itu adalah membunuh. Inilah. Dan hadis yang lain itu lebih sahih lagi daripada inilah. Asah itu kan yang tabdir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna li ahli an-nari sayhatan. Amin natnirihi parkizani. Nah, sesungguhnya penduduk ahli neraka itu ada teriakan. Teriakan itu dikarenakan busuk bau kemaluan orang yang berzina. Nah, inilah. Kan di sini aja lah. Sombong apa baunya ya, kayak kucingnya ya. Nah ini penduduk ahli neraka itu ada teriakan. Teriakan itu dikarenakan bau busuk adalah kemaluan orang yang berzina. Maka Rasulullah SAW dari riwayat Tabrani inna zina ta'ilu wujuhum naran. Sesungguhnya orang-orang yang berzina ini akan bernyala wajah mereka itu menjadi apa? Naran api. Waqala alaihi salam al-ghina wa zina la yajtami'ani. Kaya dan zina ada mungkin berhimpun. Nah, bila orang itu berzina ada mau kaya. Nah, bila orang itu apa? Nah, itu artinya kalau mau berhimpun antara kaya lawan zina. Waqala alaihi salatu wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tarku zina yurisul gina. Nah, ini meninggalkan zina itu salah satu amalan untuk mewaris apa? Kekayaan. Nah, maksudnya yuksiru berkata rezeki, memperbanyak berkah rezeki. Kalau mesti kaya lah. Berkahnya banyak jelas. Waqala alaihi salatu wasallam man zana dunya bi walau bihi taqi darihi. Siapa-siapa yang berzina akan dijinahi, inilah meskipun di dalam pagar rumahnya. Jadi siapa-siapa yang berzina kena akan dijinahi meskipun di dalam rumahnya. Ada gitu kan? Maksudnya apa? Artinya bila orang itu berzina inilah kena keturunannya itu pasti dijinahi oleh orang juga lah meskipun keturunannya itu berada di dalam rumah. Nah ini jeliknya perzinahan inilah. Jadi manzana siapa-siapa yang berzina akan dijinahi meskipun di dalam rumahnya. Inilah ada keturunannya di sana dijinahi. Nah ini rawahu Ibnu Najjar an Anas bin Malik, hadis riwayat Ibnu Najjar dari Anas bin Malik. Qala Al-Manawi wa hadza isyaratun ila anna min uqubati zani. Ini mengisyaratkan bahwasanya di antara siksaan orang yang berzina mala buddha tidak boleh tidak ayu ajala di dunia, siksaannya itu disegerakan di dunia. Nah inilah. Jadi wa hadza isyaratun, ini isyarat bahwa di antara siksaan orang yang berzina itu tidak boleh ada disegerakan di dunia. Kenapa siksaannya? Wahwa ayyaka zina akan terjadi perzinahan bibah di ahli dari pada sebahagian keluarganya. Hatman makdian itu sudah keputusan yang ditetapkan. Nah inilah. Jadi kalau orang berzina inilah karena ada keturunannya itu kena apa? Berzina juga. Kalau berzina inilah. Jadi wahada isyaratun, hadis ini mengisyarat bahwasanya di antara siksaan orang yang berzina ialah ya, bahwa siksaan orang yang berzina tidak boleh kada, siksaannya itu akan disegerakan di dunia. Mengapa siksaannya? Ialah akan terjadi perzinahan pada sebahagian keluarganya, pada keturunannya. Inilah hatman itu sudah makdian apa? Sudah keputusan yang ditetapkan. Inilah bila orang itu berzina, nah ini akan terjadi kena di keturunannya itulah. Ini siksaan yang disegerakan. Nah dan ini ada pembuktiannya. Inilah orang yang berzina. Jadi bilanya mencium orang, kena keturunan kami itu siapa? Kena jadi dicium oleh orang juga. Bila dia menzinai, dijinai orang juga nak keturunan. Mungkin anak, mungkin itu, mungkin siapa lagi kena. Indiknya siksaannya itu disegerakan di dunia. Pada ini contohnya lawaqad hukiya anna hukila li ba'dil muluk. Sungguh dikayatkan bahwasanya di
Nahu bahwasanya dikatakan kepada sebagian raja. Jadi raja ini pernah berbuat salah lawan kebinian lain adalah. Nah, maka dukia sungguh dikayatkan bahwasanya dikatakan kepada sebagian raja. Ujar orang lawan raja innaman zina, orang yang berzina, au fa'ala syai'an min muqaddimati zina, atau mengerjakan sesuatu daripada awal-awal zina, mencium ka, meragap ka, inilah muqaddimat permulaannya kan. Nah, ini yuktasu misloho akan dibalas misloho sama. Bilanya zina ini dibalas dengan zina, bilanya mencium dibalas dicium juga. Nah, ini di mana dibalas min dzurriyyatihi dari keturunannya. Nah, ini keturunannya lah. Nah, jadi ada raja. Raja ini dipadahi oleh orang. Ujar orang siapa berzina atau siapa yang mengerjakan sesuatu di antara mukaddimah zina, mencium ka, meragap ka, orang itu kena akan dibalas setimpal di juriatnya. Enalah. Nah, lalu si raja ini kemungkinan pernah aku mencium kurang lah. Nah, lalu si raja ini parada al-maliku ayyujarriba dzalika fi bintihi. Maka si raja itu pingin menguji yang demikian itu terhadap anak perempuannya. Mungkin si raja pernah mencium kurang ini lah. Nah, lalu sini tak membuktikan ini bujurkah siapa-siapa yang pernah berzina itu akan dibalas kena setimpal terhadap juriatnya, atau mencium kena lah itu akan dibalas dia kena itu lah. Nah, lalu para dal malik ayu jarriba dzalik fi maka bintihi, maka si raja tadi ingin menguji yang demikian itu terhadap anak perempuannya. Bahkan pigayatil husni wal jamal, sementara anak perempuan si raja itu mengapa pigayatil husni wal jamal adalah orangnya rupawan. Wah, inilah cantik benar, inilah bunga disa. Ada bunga disa lagi bunga kutak. Ada bunga semangat aja, inilah bunga. Lalu patarataha, maka si raja membiarkan anaknya tersebut ma fakiratin ma imratin fakiratin beserta seorang perempuan yang fakir. Nah, dibiarkan aja anaknya nampung ke sini yang berkawan lawan bebinian inilah yang miskin. Wahiyya muzayyanatun. Nah, anaknya itu dihiasi. Orang tahuan lah bahwa itu anak raja. Nampung bersalah anak raja ini bisa dipukuli orang kan. Wa ma'aha min anwaril huli wal ula, dan beserta anak raja itu bermacam-macam perhiasan emas inilah. Wal mulal dan hiasan-hiasan seperti baju yang mewah-mewah adalah pindiknya menarik lelaki terjadi. Wa amarha Allah tamnaha ahadan arada ta'arudalaha bi ayyi syai'in. Kemudian si raja ini menyuruh kepada perempuan yang fakir yang mengawani anaknya dadilah. Nah, memerintahkan yang apa? Jangan agar dia jangan melarang seseorang yang ingin mengganggu anaknya dengan cara apapun. Nah, ini ialah menyadar karena siapapun ini nak mengganggu anakku, ujarnya jangan dilarang, biarkan aja yang mengganggu anakku. Nah, nantilah jangan dilarang-larang. Nah, kemudian wa amaraha bi kasbi wajhiha, dan si raja ini menyuruh kepada si perempuan yang fakir tadi agar membuka wajah anak. Nah, kemudian apa ulangan wa atuqa, dan agar si beginian yang fakir ini ngapa membawanya berkeliling al-aswaq ke pasar. Nah, inilah yang membuktikan bujur. Kata-kata siapa yang berzina itu kena dibalas juriatnya, dijinai orang juga, bila mencuat dibalas orang dijauh juga. Nah, inilah. Nah, lalu pamtasalatil mar'atu, maka si perempuan yang menemani anaknya tadi pun menjunjung perintah raja. Fama marrat biha ala ahadin illa wa atrafa minha. Nah, maka tidaklah melalui biha dengan si anak raja tadi oleh seseorang, kecuali orang itu menundukkan
daripada anak raja tadi hayaan wa khajalan, karena supan dan karena malu. Walam yamudda ahadun nadarahu ilaiha, dan tidak ada satu juga pun yang memanjangkan pandangannya kepada si anak raja. Orang mau anak raja lah. Nah, inilah. Jadi dibawa ke pasar itu orang tunduk ke anak raja, lalu hormat ya kalau. Nah, maka tadi siapa yang pernah mencium itu juriatnya itu diciumnya juga, gambarnya dijinai juga. Nah, inilah. Nah, pada terjadi ngapa-ngapa ini lagi ya. Lalu falam maqarubat. Nah, bihal mar'atu ila daril malik, manakala dekat dengan si anak tadi, oleh si perempuan yang membawa tadi dengan rumah raja. Anak sampai ke rumah itu, wa aradat ad-dukhul biha, dan si perempuan si anak raja ini ingin masuk ke dalam rumah. Ternyata apa yang terjadi? Amsakaha insatun, maka menahan akan anak si raja tadi oleh seseorang laki-laki. Faqabbalaha, maka si laki-laki ini mencium. Mencium adalah summa dhahaba. Kemudian si laki-laki tadi pergi ke mencium bukan. Diciumnya sawat lah. Nah, lalu si babinya ini ngapa si anak raja pada falat ala abiha, maka ia pun masuk ini menemui bapaknya. Lalu pasa'alaha, maka si bapak menanya akan si anak apa waqa'a, dari sesuatu yang terjadi. Pada karat, maka si anak pun menceritakan kepada orang tuanya akan bisa bitamamiha dengan sempurna sampai habis dibidahakan. Nah, anak naik ke rumah tadi ada lekian mencium bayi. Nah, akhirnya apa? Nangkawitan fasajada syukran lillahi ta'ala. Maka si bin ngapa? Sujud ini ngapa? Karena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Artinya dibalas di dunia juga. Kemungkinan sini dulunya pernah mencium orang juga. Nah, dan itulah waqala alhamdulillah, dan sin berkata segala puji bagi Allah, ma waqa'a minni fi umri illa qiblatan wahidatan min imratin wahidatin. Ya Allah, ujar sidin segala puji bagi Allah, tidak pernah terjadi kepada aku sepanjang umurku kecuali aku pernah mencium, ini sekali mencium perempuan, satu ekor perempuan. Nah, jadi sidin pernah mencium seekor perempuan sekali. Pembalasannya tidak. Fakat posistu biha min binti, sungguh aku dibalas ciuman tadi ngapa dari anak keturunanku, anak sendiri. Dibalas disegerakan adalah. Waqala alaihi salatu wasallam man dana bi imra'atin fatahallahu alaihi fi qabrihi zaman yatabwa fil minan nar yakhruju min talqal abwa bi aqribu wa hayatun ila yaumil qiyamati. Ujar Nabi kita, siapa yang berzina dengan seorang perempuan, baik perempuan itu muslim atau kafir, baik perempuan itu bertingkah atau budak, yang penting berzina, maka Allah akan membuka di dalam kuburnya, membuka 8 pintu neraka, dan akan keluar dari semua pintu neraka itu kala-kala dan ular-ular sampai hari kiamat. Nah, inilah itu orang berzina ini sama ada orang Islam yang dizinai atau kafir, bertingkah atau budak. Sapi ya juga inilah. Jadi dibukakan oleh Allah Ta'ala 8 pintu neraka. Dari semua pintu itu akan keluar kala janting dan ular-ular sampai hari kiamat. Wa sallallahu alaihi wasallam anauqal fi jahannam wadin fihi hayatun. Di dalam neraka jahanam itu ada lembah, yang di lembah itu banyak ular-ular. Nah, jadi di dalam neraka jahanam ada lembah, di dalam lembah itu banyak ular-ular. Kullu hayatin sifnu raqabatil bair. Setiap satu ekor ular itu sebesar leher unta. Jadi ularnya itu genanya kayak leher unta. Bisa gempak ya. Kayak leher unta ini genanya. Inilah. Al-sa'u tarika salat, dia akan menggigit denela orang yang meninggal sembahyang. Yang gelas samuha fi jismihi sabina sana, maka menyebar wisanya, wisa ular tadi lah, sam itu racun, maksudnya wisa lah, maka menyebarlah oleh sumuha wisa ular tadi ke tubuhnya selama 70 tahun.
misalnya menyabar kemudian ya taharralamu baru hancur dagingnya. Nah inilah kemudian wa inna fi jahannam wadiyan ismuhu Jubbul Huzun. Sesungguhnya di dalam neraka jahanam ada lembah yang bernama Jubbul Huzun, sumur kedukacitaan. Jadi di dalam neraka jahanam ada Jubbul Huzun, ngaranna sumur kedukacitaan. Fihi hayatun aqarib. Nah ini di dalam sumur Jubbul Huzun itu banyak ular, banyak alang-alang. Kullu aqrabin minha biqadril bagal. Setiap satu kalajengking itu genanya sama bagal. Wah ini bagal itu kayak kambing. Gena pada kambing bagal itu lah. Kayak sapi-sapi. Laha sabuna, bagi ular itu sabuna sauka, yaitu punya 70 duri, maksudnya 70 lidah. Jadi apa di muntungnya itu 70 duri lidah. Fikul saukatin rawatu sumit. Setiap satu duri, satu lidah itu penuh dengan bisa. Tadribuz zani, inilah yang menggigit kapan orang berzina, waktu prigu summaha fi jismi, dan akan menuangkan wisanya ke tubuhnya orang yang berzina tadi, bijid di mararati wajhiha, salah lah. Yajidu, yang mendapatkan orang yang merasakan orang berzina tadi akan pedihnya, sakitnya itu bisa selama 1000 tahun. Sumaya taharralamu, kemudian hancur dagingnya, wayasilu min farjihi al-qain wa sadid, dan akan mengalir dari kemaluannya nanah dan darur. Nah, kaja fil jawajir, seperti inilah di dalam kitab Al-Jawajir. Allah Ta'ala wallati yatinal fahisha min nisaikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum. Bermula perempuan-perempuan yang mengerjakan akan perzinahan, maka adakanlah saksi atas mereka itu 4 orang di antara kalian. 4 orang saksi ya. Wa qala ta'ala wal ladzani ya'tiyanihima minkum fa'aduhuma. Bermula 2 orang yang mengerjakan perzinahan di antara kalian, maka hukumlah 2 orang tersebut. Fa in taba, jikalau ia bertobat, wa aslaha, dan memperbaiki, fa'aridu anhuma, maka biarkan oleh kamu 2 orang tersebut. Innallaha, karena Allah, karena tawwaban rahimah, adalah zat yang maha menerima taubat dan kasih sayang. Qala Abu Lais As-Samarqandi, berkata Abu Lais As-Samarqandi fil Jawahir, dalam kitab Jawahir. Nah, ujar sidin fa'ilam yu'had al-haddu minhuma fid dunya ukhidha bil akhirah. Seandainya tidak diambil akan had minhuma daripada 2 orang yang berzina di dunia. Seandainya orang berzina di dunia ini kada dihad denela, kada dikenai cambukan atau kada dirajam denela. Nah, fa'ilam yu'had al-haddu minhuma, jikalau tidak diambil akan had hukuman dari 2 orang yang berzina di dunia, ada diambil hukuman, ada dicambuk atau ada dirajam, ukhidha bil akhirat, akan diambil had, diambil hukuman kena di akhirat, bisiyatin, dengan cambuk, min narin, dari api, bainal khalaik, di tengah-tengah makhluk, fil mauqif, antaknya di padang mahsyar. Itu seandainya di dunia tidak diambil hukuman, itu dia kira nanti dihukum. Kemudian ngapa akan datang kisah Sayyidina Abi Syamah. Ini kisah cerita tentang Sayyidina Abi Syamah. Wallahu a'lam bishawab.